Selamat datang di episode hari ini. Sahabat sehat, hari ini kita akan berbicara tentang buah yang manis, segar, dan ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan para lansia. Buah apa itu? Ya, betul sekali. Buah mangga. Siapa sangka di balik rasanya yang lezat, mangga menyimpan segudang kebaikan khususnya bagi para orang tua kita yang sudah lanjut usia. Yuk, duduk yang nyaman. Siapkan segelas air. Dan mari kita mulai kisahnya. Mangga, siapa yang tak kenal buah tropis satu ini? Dalam satu buah mangga ukuran sedang, terkandung vitamin C tinggi, vitamin A, serat, antioksidan seperti beta-karoten, kalium. Untuk lansia, kandungan ini bukan sekadar angka. Ini adalah alat bantu alami untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Bayangkan seorang nenek bernama Ibu Siti. Setiap pagi, ia mengonsumsi potongan mangga segar sebagai bagian dari sarapannya. Awalnya hanya karena suka, tapi setelah beberapa bulan, tekanan darahnya lebih stabil, pencernaannya lancar, dan kulitnya tampak lebih segar. Apakah ini hanya kebetulan? Tentu tidak. Salah satu masalah umum lansia adalah tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Mangga kaya akan kalium dan rendah sodium. Kombinasi ini membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah secara alami. Vitamin C dalam mangga juga membantu mencegah penumpukan plak di arteri. Jeti, mengonsumsi mangga secara rutin dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Lansia sering mengalami sembelit atau pencernaan yang tidak lancar. Serat dalam mangga berperan penting di sini. Dalam satu buah mangga, terkandung sekitar 3 gram serat alami. Serat ini membantu mengatur sistem pencernaan dan memperlancar buang air besar. Jeti, selain manis dan menyegarkan, mangga juga jadi teman setia usus para lansia. Kesehatan mata menjadi perhatian khusus di usia lanjut. Mangga kaya akan vitamin A dan lutein yang penting untuk menjaga kesehatan retina. Konsumsi mangga secara rutin bisa membantu mengurangi risiko degenerasi makula dan menjaga ketajaman penglihatan. Ibu Siti, yang kini berusia 68 tahun, masih bisa membaca tanpa kacamata tebal. Katanya, rahasianya mangga. Tak hanya tubuh, otak pun mendapat manfaat. Mangga mengandung glutamin acid, senyawa yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Di usia lanjut, di mana risiko penurunan fungsi otak meningkat, ini adalah kabar baik. Apakah mangga bisa mencegah demensia? Tidak sepenuhnya, tapi ia bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kerja otak. Untuk para lansia, tekstur makanan itu penting. Berikut beberapa cara menyajikan mangga agar lebih mudah dikonsumsi. Dipotong kecil-kecil, dijadikan smoothie tanpa gula, dicampur dengan yogurt rendah lemak, dijadikan puree lembut. Hindari mangga yang terlalu asam atau belum matang. Sempurna karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Ingat, meski sehat, mangga tetap mengandung gula alami. Untuk lansia dengan diabetes, konsumsi mangga harus dibatasi dan dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Hindari konsumsi mangga kalengan atau manisan karena kandungan gulanya sangat tinggi. Mari kita dengarkan sejenak cerita Pak Budi, 70 tahun. Dulu saya sering merasa lelah dan pencernaan saya kurang baik. Tapi sejak saya rutin makan mangga setiap pagi, badan terasa lebih enteng. Rasanya seperti tubuh diajak kerja sama lagi. Cerita-cerita seperti ini bukan sekadar angin lalu. Ini bukti nyata dari kekuatan buah alami yang sering kita anggap biasa. Sahabat sehat, di usia senja, kesehatan adalah harta. Dan kadang, kunci menjaga kesehatan tidak serumit yang kita bayangkan. Bisa jadi, jawabannya ada di semangkuk potongan mangga di meja makan. Mulai hari ini, mari kita ajak orang tua kita menikmati manfaat buah mangga dengan cara yang bijak dan teratur. Karena manisnya mangga bisa jadi manisnya hidup di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Selamat datang dalam perbincangan yang penuh makna dan semoga membawa manfaat. Hari ini, izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu menyimak satu topik sederhana, namun begitu penting bagi kesehatan, khususnya di masa lansia. Pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan
bahwa seringkali jawaban atas kesehatan bukan berasal dari obat, melainkan dari makanan yang tumbuh dari alam. Salah satunya adalah buah jeruk. Ya, buah kecil yang sering hadir di meja makan ini ternyata menyimpan kebaikan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh, terlebih di usia senja. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini bersama. Buah jeruk yang kita kenal dengan rasa asam manisnya yang menyegarkan, ternyata kaya akan zat gizi yang sangat berharga. Dalam satu buah jeruk berukuran sedang, terdapat vitamin C yang tinggi, serat pangan, antioksidan seperti flavonoid dan beta-kriptosantin, air yang melimpah, kalium dan sedikit vitamin A. Bagi para orang tua yang mulai merasakan perubahan fungsi tubuh, kandungan-kandungan ini bagaikan anugerah dari alam. Seperti Ibu Nanai, seorang wanita lansia berusia 72 tahun di Surakarta. Ia rutin menikmati satu buah jeruk setiap pagi setelah sarapan. Ia tidak tahu pasti manfaat ilmiahnya, namun yang ia rasakan adalah tubuh yang lebih segar, daya tahan tubuh yang kuat, dan semangat yang terus terjaga. Bapak dan Ibu yang mulia, seiring bertambahnya usia, risiko gangguan jantung dan penyumbatan pembuluh darah pun meningkat. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa jeruk dapat menjadi sahabat bagi jantung kita? Kandungan flavonoid dalam jeruk, seperti hesperidin, terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Kalium yang terdapat dalam jeruk juga membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Mengonsumsi jeruk secara rutin dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dan tentu, ini bukan berarti jeruk menjadi obat utama, tetapi ia dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Masalah pencernaan, seperti sembelit atau perut rasa penuh, seringkali dialami oleh para lansia. Jeruk mengandung serat larut yang disebut pektin, yang membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus. Mengonsumsi jeruk secara teratur dapat membantu pencernaan menjadi lebih nyaman, tanpa perlu menggunakan obat pencahar. Selain itu, air dalam jeruk juga membantu menjaga hidrasi tubuh, yang penting bagi metabolisme secara keseluruhan. Kesehatan otak dan daya ingat adalah salah satu perhatian utama di usia lanjut. Antioksidan dalam jeruk membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah-buahan kaya vitamin C memiliki risiko lebih rendah terhadap penurunan fungsi kognitif. Dengan kata lain, buah jeruk bisa menjadi bagian dari upaya menjaga kejernihan pikiran di usia senja, Bapak dan Ibu. Penglihatan seringkali mulai menurun ketika usia bertambah. Namun, buah jeruk yang kaya akan vitamin C dan beta-karoten dapat membantu melindungi mata dari kerusakan, termasuk risiko katarak dan degenerasi makula. Dengan mengonsumsi jeruk secara teratur, kita membantu tubuh menjaga salah satu nikmat terbesar, penglihatan yang jelas. Tak kalah penting, buah jeruk dikenal luas karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C berperan penting dalam memperkuat sistem imun, sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi, seperti flu atau batuk yang sering datang ketika cuaca tidak menentu. Untuk para lansia yang memiliki sistem kekebalan yang lebih rentan, jeruk menjadi salah satu pilihan buah yang sangat tepat untuk dikonsumsi secara rutin. Agar lebih mudah dikonsumsi oleh para lansia, jeruk dapat disajikan dalam berbagai cara. Disajikan segar dan dikupas, dijadikan jus tanpa tambahan gula, dicampurkan dalam salad buah, dibuat infused water bersama daun mint. Hal terpenting adalah memilih jeruk yang matang sempurna, agar teksturnya lembut dan rasanya manis alami. Meski memiliki banyak manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengonsumsi jeruk secara berlebihan, karena kandungan asamnya dapat mengganggu lambung. Bagi yang memiliki gangguan asam lambung atau GERD, sebaiknya memilih varietas jeruk yang lebih manis dan rendah asam. Konsultasikan dengan dokter apabila sedang mengonsumsi obat tertentu, karena vitamin C dalam jumlah tinggi bisa memengaruhi kerja beberapa jenis obat. Pak Hadi, seorang pensiunan guru berusia 75 tahun, tinggal di daerah Magelang. Setiap pagi, ia mengawali harinya dengan berjalan ringan di halaman rumah dan menikmati satu buah jeruk yang dipetik dari pohon belakang rumah. Jeruk itu sederhana,
tapi membawa semangat hidup buat saya. Begitu ucap beliau. Kini, meskipun usia bertambah, beliau tetap aktif mengikuti kegiatan warga, mengajar mengaji anak-anak, dan tetap penuh energi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di usia lanjut, tubuh kita mungkin sudah tidak sekuat dulu, tapi bukan berarti kita harus menyerah pada kelemahan. Merawat tubuh bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti satu buah jeruk setiap hari. Mari jadikan buah jeruk sebagai sahabat sehat di masa senja. Insya Allah, dengan niat yang baik, ikhtiar yang konsisten, dan tawakal kepada Allah, kesehatan akan senantiasa menyertai. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan kita hari ini. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak, Ibu, dan para sahabat pendengar yang saya hormati. Di kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama satu hal yang mungkin selama ini kita anggap sederhana namun ternyata begitu luar biasa manfaatnya. Buah nanas. Ya, buah tropis yang memiliki rasa asam manis ini sering kita nikmati dalam bentuk rujak, jus, atau potongan segar. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, di balik rasanya yang khas itu, tersimpan khasiat besar bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita mulai perbincangan yang insya Allah bermanfaat ini. Bapak dan Ibu, buah nanas bukan hanya lezat, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi penting. Dalam satu cangkir potongan nanas segar, terdapat vitamin C yang sangat tinggi, mangan, vitamin B1, tiamin, dan B6, antioksidan, enzim bromelain, serat pangan. Kombinasi ini menjadikan nanas sebagai buah yang sangat mendukung kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia yang memerlukan nutrisi seimbang untuk menjaga fungsi organ-organ tubuh agar tetap optimal. Salah satu tantangan di usia lanjut adalah sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah. Buah nanas, dengan kandungan vitamin C-nya yang tinggi, berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C membantu tubuh dalam produksi sel darah putih yang melawan infeksi. Selain itu, antioksidan dalam nanas juga melindungi sel-sel dari kerusakan. Dengan rutin mengonsumsi nanas dalam jumlah wajar, para lansia dapat membantu tubuh tetap kuat melawan virus dan bakteri. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nanas juga baik untuk tulang. Buah ini mengandung mangan, mineral penting yang membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah kerapuhan. Bagi para orang tua yang rentan terhadap pengeroposan tulang atau osteoporosis, mengonsumsi nanas secara rutin dapat menjadi salah satu cara alami untuk menjaga kekuatan tulang. Nanas juga kaya akan vitamin B1 atau tiamin yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem saraf. Di usia lanjut, menjaga kesehatan otak dan konsentrasi menjadi sangat penting. Konsumsi nanas bisa membantu meningkatkan metabolisme energi dan mendukung koneksi saraf tetap berfungsi dengan baik. Tentu, hal ini harus disertai dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti tidur cukup dan menjaga pikiran tetap aktif. Konsumsi nanas bisa membantu meningkatkan metabolisme energi dan mendukung koneksi saraf tetap berfungsi dengan baik. Tentu, hal ini harus disertai dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti tidur cukup dan menjaga pikiran tetap aktif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan jantung merupakan hal yang sangat penting di masa lansia. Kandungan antioksidan dan bromelain dalam buah nanas dapat membantu menurunkan peradangan di dalam tubuh dan melancarkan peredaran darah. Bromelain juga dipercaya mampu membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat LDL. Ini tentu sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung. Salah satu manfaat yang paling dikenal dari buah nanas adalah kemampuannya melancarkan pencernaan. Enzim bromelain yang terdapat dalam nanas membantu memecah protein dalam makanan, sehingga tubuh lebih mudah menyerapnya. Serat dalam nanas juga membantu mencegah sembelit, yang sering menjadi keluhan umum di usia lanjut. Namun, perlu diingat, sebaiknya tidak mengonsumsi nanas saat perut kosong atau dalam jumlah berlebihan karena sifat asamnya. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mengalami masalah gigi atau pencernaan,
Nanas dapat disajikan dalam bentuk yang lebih lembut dan mudah dikonsumsi, seperti potongan kecil nanas segar yang sudah matang sempurna, jus nanas tanpa gula tambahan, nanas kukus ringan untuk mengurangi kadar asam. Hindari konsumsi nanas kalengan, karena umumnya mengandung gula tambahan yang tinggi. Meski sehat, nanas perlu dikonsumsi dengan bijak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengonsumsi terlalu banyak, karena dapat menyebabkan iritasi lambung atau mulut. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat MA atau GERD, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi nanas. Perhatikan juga reaksi alergi, meskipun jarang, pada sebagian orang. Mari kita dengarkan kisah Ibu Rukmini, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun. Beliau mulai mengonsumsi potongan nanas segar setiap sore bersama suaminya. Awalnya hanya ingin mencari camilan sehat, tapi lama-lama badan terasa lebih ringan, perut tidak kembung, dan tidur lebih nyenyak, ujar beliau sambil tersenyum. Kini, Ibu Rukmini membagikan kebiasaan baik itu kepada anak-anak dan cucunya. Karena menurut beliau, sehat itu bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkah bagi keluarga. Bapak dan Ibu yang kami cintai, usia boleh bertambah, tetapi semangat hidup harus tetap menyala. Allah telah memberikan berbagai nikmat dari alam. Salah satunya melalui buah-buahan seperti nanas. Mari kita rawat tubuh ini dengan makanan yang baik, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh syukur. Jadikan nanas sebagai bagian kecil dari upaya besar kita menjaga kesehatan. Terima kasih telah menyimak perbincangan ini. Semoga bermanfaat, membawa inspirasi, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.